Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Pembangunan McD di Bontang kini dimulai. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung saat ulang tahun Kota Bontang Oktober mendatang. Pembangunan gerai McDonald's di Jalan Ahmad Yani mulai dilakukan usai dinyatakan memiliki izin lengkap. Hal itu dibenarkan Kepala DPM PTSP Bontang Asdar Ibrahim. Kata dia sejumlah perizinan telah dilengkapi, seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, analisis dampak lalu lintas, site plan, persetujuan lingkungan, hingga persetujuan bangunan gedung. Pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek langsung progres pembangunan. Secara desain, McD akan menerapkan sistem drive-thru, yakni pengunjung bisa mengakses layanan tanpa turun dari kendaraan. Dari pantauan redaksi bontangpos.id di lokasi, gerai yang akan dibangun di area Waterpark Kenari itu mulai dipasangi pagar. Adapun nilai investasi McD diketahui mencapai 14 miliar. Pembangunan toko waralaba di Tanjung Laut Bontang Selatan tidak dipermasalahkan wali kota meski diduga melanggar perwali. Hal itu karena waralaba tersebut dianggap mendukung dan menjajakan produk UMKM Bontang. Wali Kota Bontang Basri Rasa akhirnya angkat suara perihal pembangunan sebuah toko waralaba di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut Bontang Selatan yang konon katanya bangunan tersebut diperuntukkan untuk toko modern era Mart. Basri mengungkapkan bahwa jika benar bangunan itu dibangun waralaba era Mart, maka hal itu bukanlah masalah. Artinya, izin yang dikeluarkan DPM PTSP Bontang sudah tepat. Alasannya karena era Mart merupakan waralaba lokal. Era Mart menurutnya turut menjajakan produk UMKM Bontang. Secara tidak langsung, Basri menilai kehadirannya ikut mendukung program pemerintah Kota Bontang. Sedangkan yang tidak diperkenankan ialah seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi, sebab tidak bisa menerima produk UMKM Bontang. Basri menyebut semua usaha waralaba atau bisnis lainnya bisa membuka gerai di Bontang, dengan syarat mau bekerja sama dengan pemerintah Kota Bontang untuk menjajakan produk UMKM. Nelayan Bontang Kuala ditangkap lantaran kasus pengoboman ikan. Tersangka pun dijerat hukuman 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Diketahui tersangka hendak melakukan pengoboman ikan bersama dua rekannya yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Tersangka melakukan aksinya lantaran tergiur hasil yang lebih maksimal ketimbang cara alami. Dia pun belajar meracik bahan peledak ikan secara otodidak. Aksi tidak terpujinya ini sudah dilakoni selama 3 bulan terakhir. Para nelayan pun diimbau agar menangkap ikan dengan cara yang benar. Pasalnya, pengoboman ikan tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga membahayakan nyawa nelayan itu sendiri. Atas perbuatannya, kini warga Bontang Kuala dijerat pasal 1 ayat 1 atau ayat 3 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Pedagang pasar Taman Rawa Indah mengeluhkan barang dagangan mereka kerap hilang. Bahkan hal ini sudah terjadi lebih dari 1 kali. Dua pria terekam CCTV tengah mengambil barang dagangan milik pedagang di pasar Taman Rawa Indah pada Jumat 11 Agustus lalu. Salah seorang pedagang di pasar Taman Rawa Indah, Bustang, mengatakan sudah beberapa kali kehilangan barang dagangan. Pencurian di lapaknya bukan pertama kali terjadi. Diakui Bustang ini merupakan kali ketiga dirinya kehilangan barang di lapaknya. Oleh karena itu, ia mengharapkan terduga pelaku segera ditemukan dan diberikan efek jerah agar tidak mengulangi hal serupa. Sementara Kepala UPT Pasar Bontang Andi Parenrengi membenarkan hal itu. Ia menyebut kehilangan barang dagangan bukan hanya di Pasar Taman Rawa Indah, tetapi sering juga terjadi di pasar lainnya. Berdasarkan kasus kehilangan yang pernah terjadi, pelaku berasal dari sesama pedagang. Namun untuk kasus ini pihaknya belum mengetahui pasti. Sejak Januari hingga Agustus, polisi telah mengungkap 49 kasus narkoba. 62 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2023, 49 kasus narkoba di Bontang berhasil diungkap. 40 kasus diungkap oleh Satres Narkoba Polres Bontang, 2 kasus dari Polsek Bontang Utara, 2 kasus dari Polsek Bontang Selatan, 3 kasus dari Polsek Marangkayu, dan 2 kasus dari Polsek Muara Badak. Hasilnya 62 tersangka ditangkap, terdiri dari 4 tersangka perempuan dan sisanya laki-laki.
Adapun kasus terbanyak berasal dari wilayah Kelurahan Loktuan, Bontang Utara. Hampir 50% kasus narkoba berasal dari wilayah Loktuan. Barang bukti yang telah disita yakni 1,4 kg narkoba jenis sabu, 8,26 ekstasi, 10,39 tembakau sintesis, dan uang tunai senilai 25,6 juta rupiah. Sementara diketahui dalam semester awal tahun ini sebanyak 77 orang baik pengguna maupun pengedar terjerat kasus narkoba. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.